ini yang menarik sih bagi saya. Analisa orang luar, baca deh analisa di luar negeri. Mereka tuh punya banyak harapan ya kepada Pak Prabowo. Kan selama ini katanya 5% itu kalau Indonesia itu pemerintahnya tidur aja 5%, Bu. Karena ya memang kita selama ini pertumbuhan driven by consumption. Side-nya. Nah, sekarang investment. Kuncinya sih investment. Kalau kita benar-benar mau tumbuh dari 5% to whatever 6% to 8%, itu kuncinya investment. Yang paling berat adalah bagaimana memastikan bahwa bagaimana Pak Prabowo memastikan Presiden Prabowo orang-orang sekitarnya itu lurus. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi Dinda. Ya, ini salah satunya podcast yang panggil penontonnya Dinda, Bu. Gitu. Ini Mbak Uni HMI ya, Kakanda Dinda ya. Mbak Uni ini banyak ininya di sini, loyalisnya di sini. Dan juga haternya, Iya, baik itu yang memuja maupun yang menghujat. Umatnya banyak, Bu. Iya. Kadang-kadang dibilang pendukung Prabowo, kadang-kadang dibilang pendukung Anies, kadang-kadang dibilang anti Jokowi, pro Jokowi. Mbak Uni ini apa sih sebenarnya? Gitu kan. Gak apa-apa, berarti udah bener. Jangan sampai kita cuma dibilang pro yang satu aja atau anti yang satu aja. Kalau kadang-kadang suka begitu, berarti udah di jalannya benar. Kalau Mbak Uni dipanggilnya ketum. Ketum, oh gitu Uni. ya. Wah, siap. Kita manggilnya kalau di Bukan Kamboja. komando. Komando kan nanti kan. Komando, kita komando sama Bu Mari. Coba Bu Mari udah bisa hormat. Iya. Iya. Agak masih kurang luas, Bu. Iya, harus gini Bu, harus begini Bu. Memang pelatihannya dulu di CSIS nggak ada baris berbaris ya, Bu. Itu hormat Ibu lebih ke BPIP tadi. Oke, ada bersama kita siapa? Ada Ketum Uni Lubis. Ketum Uni Lubis. Kalau di Kamboja ada brother number one itu Pol Pot, kita panggilnya sister number one. Dan yang The one and only. The one and only yang sangat kita senang banget nih kita sudah kedatangan beliau ya. Idolanya dari dulu. Profesor Mari El Kapangestu. Kasih tepuk tangannya. Saya paling sering tahu nama Ibu gara-gara baca koran aja dulu. Sering banget, hampir tiap hari ada di koran dulu. Tapi udah lahir kan waktu saya masuk sekarang. Udah. Dia nggak semudah itu. Tampang aja muda. Profesor Mari El Kapangestu waktu Ibu jadi panelis debat calon presiden tahun 2004. Oh iya, yang Iya, benar iya. itu. Pertama kali kita melakukan debat presiden kan. Betul. Iya. Dan Bu Mari itu determinatif banget kan di situ kan. SBY suruh juga partai juga jadi menteri gue. Jadi menteri perdagangan kan. Berarti udah banyak ya yang jadi menteri memulai karirnya dari acara debat-debat itu ya. Bu Mari, Mas Anies. Mas Anies Baswedan, direktur debat, Pak Pratikno. Iya, benar. Jadi ini Harusnya jadi Pak Hamid menteri, Awaludin tapi kali gini ya. dong. Karena dia yang mengatur debatnya dulu itu Pak Hamid Awaludin sebagai KPU. Biar nggak ada yang makin banyak yang menyaingi Ibu, debatnya kita bubarkan aja mendingan. Jadi ini kalau sekarang pasti netizen bilangnya ini jadi menteri jalur debat. Panelis debat. Karena katanya ada yang debat ya. Iya, Debat. Karena ada yang katanya jadi menteri jalur Raffi Ahmad. Apa tuh? Apa ya? Itu jalurnya apa tuh? Nggak joking, ini netizen joking. Kemarin kita kaget ya waktu janjian sama Mbak Uni, Ibu Mari Pangestu mau nih ngobrol-ngobrol sama Total Politik. Wah, kan kita senang banget. Tiba-tiba lihat acara pelantikan pagi-pagi, loh, ada Bu Mari Pangestu itu sebagai utusan khusus presiden bidang perdagangan luar negeri. Terus dia nanya sama saya, jadi nggak di Bu Mari? Jadi. Tapi terus saya mikir ketika Bu Mari kirim foto pakai pakaian militer, wah jangan-jangan Kak Akmil nih. Dari pagi baru cek Bu Mari jadi nggak nih sama foto jadi. Ya, masih jadi. Apa ceritanya Bu? Jadi kemudian Bu Mari jadi utusan khusus presiden Republik Indonesia bidang perdagangan luar negeri itu
Nih jalur siapa Bu? Nggak ada jalur apa-apa ya. Saya juga rada terkejut waktu diminta ya. Tapi tentunya kita terima ya, karena memang itu bidang saya, juga pengalaman dari koa pengalaman. Dan sebenarnya saya sudah menjadi utusan khusus untuk Presiden Joko Widodo, tapi untuk hal lain, untuk terkait dengan climate finance. Jadi ini sebetulnya melanjutkan, tetapi bidangnya berbeda ya, termasuk lebih ke bidang internasional ya. Perdagangan internasional dan multilateral. Ya. Apa ekspektasi Presiden Bu waktu menunjuk kembali Ibu untuk membantu beliau? Ini kan di ring setengahnya Presiden di istana. Ya kita masih harus bertemu untuk mendapat arahan rincinya itu apa ya. Tapi menurut saya sih kira-kira ya kita kan menghadapi dunia yang lagi tidak baik-baik saja ya. Banyak geopolitik, banyak konflik, banyak tantangan lah yang dihadapi ya. Jadi bagaimana kita bisa menavigasi semua ini dan tetap Indonesia masih bisa meningkatkan perdagangannya maupun hubungan yang baik dengan semua ya kan. Beliau kan selalu menyampaikan bebas nonaktifnya itu loh ya. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang. Ya, jadi kan itu kan artinya kita harus punya 1000 kawan lah ya. Kita harus bisa engage dengan begitu banyak partner yang tentu kita bagaimana mendapat manfaatnya. Apakah itu manfaat ekonominya ataupun membangun kerjasama, menjalin kerjasama di luar ekonomi, sehingga kalau ada isu-isu konflik atau isu-isu yang penting yang kita harus cari kawan, kita tuh sudah siap. Ya. Tapi panggung multilateral ini selama 10 tahun Pak Jokowi kan nggak begitu aktif ya Bu kayaknya. Tapi sekarang kecuali waktu menjelang G20. kita G20 itu Pak Jokowi jadi itu lebih ke eventnya yang lebih karena supaya pada datang tuh kepala-kepala negara. Tapi ini apakah akan ada perubahan paradigm dalam melihat multilateral agency ini atau gimana nanti? Kalau menurut saya baik dari statement Pak Prabowo maupun dari interaksi yang pernah kita alami dengan Pak Prabowo, dan ini yang menarik sih bagi saya, analisa orang luar, baca deh analisa di luar negeri, mereka tuh punya banyak harapan ya kepada Pak Prabowo, Presiden Prabowo, untuk menjadi pemimpin yang akan berperan di regional stage maupun di global stage. Oke. Jadi panggung internasional ini diharapkan akan diisi oleh Pak Prabowo. Karena mereka menilai ya pertama beliau sangat articulate ya di dalam menyampaikan ide-idenya, dan beliau mempunyai semacam presence ya secara internasional, dan saya rasa beliau sendiri juga berencana untuk melakukan hal-hal yang penting untuk memperjuangkan isu-isu yang penting bukan saja buat Indonesia, tetapi untuk negara sedang berkembang. Jadi saya rasa beliau kan sangat terinspirasi dengan Bung Karno, dengan non-aligned movement. Tapi dalam konteks hari ini, bagaimana kita menjadi pemimpin dari negara sedang berkembang yang juga mengedepankan bahkan membela negara sedang berkembang. Kalau saya tidak salah di waktu beliau di pidato pelantikannya menyebut itu bagaimana kita juga membela negara-negara yang tidak bisa membela dirinya ya. Jadi saya rasa beliau akan lebih aktif di panggung internasional multilateral ya. Maka itu mungkin kalau saya bisa memberi sumbangan karena pengalaman saya ya selama ini dan pengetahuan saya, mungkin mudah-mudahan saya bisa memberi masukan-masukan untuk bagaimana bukan saja perannya itu untuk isu apa saja, dan bagaimana kita menyiapkan diri untuk bisa menjadi champion ya untuk beberapa isu. Apakah itu terkait dengan, kita kan sering istilahnya sedikit dibully lah, atau mungkin dibully isu climate misalnya ya, kita diminta misalnya kelapa sawit kita dengan Eropa gitu ya. Bagaimana kita fight back, tapi fight back-nya itu benar-benar dengan substansi dan alasan yang
bisa kita gunakan untuk melawan hal-hal yang banyak yang menyerang kita ya. Kalau yang kemarin fight back-nya karena berani aja Bu. Jadi pertama kita jangan defensif, kita harus lebih ofensif, tapi ofensifnya tuh yang elegan dan cantik dan dengan cara yang tepat sih. Dan itu kan perlu penilaian ya. Nah, kita kayaknya ya dalam 10 tahun belakangan Pak Jokowi ini soal isu-isu diplomasi dan international relation ini nggak terlalu disinggung banyak ya. Setiap pidato Pak Jokowi bisa kita cek yang terakhir dulu 2019 soal Omnibus Law yang diomongin gitu soal iklim investasi. Selalu soal investasi kan, mostly Pak Jokowi ya. Please invest in Is to do business, Is to doing business. dan lain-lain lah ya. Kira-kira publik internasional ini melihat pidato Pak Prabowo yang kemarin itu tiba-tiba mengejutkan gitu kan. Ini sahabat kita dari jauh datang ke sini kan, ya sampai di mention secara spesifik yang 10 tahun ini saya rasanya nggak dengar seumbang-umbang itu kepada negara-negara sahabat gitu ya. Kira-kira persepsi apa yang dihadirkan gitu dengan pidato itu menurut Ibu? Ya, kita harus menyadari saja bahwa setiap leader itu stylenya beda dan kalau Presiden Joko Widodo memang dari segi hubungan keluar negerinya tuh lebih mementingkan bagaimana kita bisa mendapat investasi ya, dan mendapat proyek, termasuk waktu G20 pun yang ditekankan apa yang bisa kita dapat sebagai Indonesia jadi tuan rumah. Tapi itu kan style beliau ya. Nah, kalau kita lihat stylenya Presiden Prabowo, dia memang ingin menurut saya ya berperan di panggung regional maupun global, dan beliau mempunyai kapasitas yang cukup besar ya untuk itu, baik dari segi pengetahuannya maupun dari segi gayanya ya. Kalau kita bilang soft power ya. Dia sangat mengengage dengan berbagai leader. Bayangin dia udah ke berapa negara ya, sebelum dia jadi presiden pun dia sudah mengunjungi Eropa, banyak negara ke Cina, Albania, ke Rusia. Ya, jadi dia memang ingin mempraktekkan 1000 Friends ini ya, dengan ya tujuan pertama menurut saya ya untuk menjadi leader yang dianggap kita Indonesia dianggap dan leader di dalam berbagai platform, tapi juga untuk membangun hubungan ya. Ya, dan ini agak beda dengan the previous president maupun ya waktu SBY sih dia juga rada banyak ya melakukan itu ya. Ada Bali Demokrasi Forum. Klub de Madrid. Tapi yang menarik juga kalau nambahin kemarin juga perhatiin deh waktu pas Presiden terpilih Prabowo karena belum dilantik ya, maksud bukan pakai pelantikan, belum mengucapkan sumpah, kan menunggu di lobi ya gedung kura-kura. Satu-satu tamu negara itu ditunggu, diterima langsung disambut ya. Kemudian tadi Ari juga bilang bahwa dia mention satu-satu, kemudian embrace, tapi juga sebetulnya di pidato itu dia juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa didikte. Jadi dia mengembrace semuanya, menawarkan, menjanjikan persahabatan, friendship, cooperation, tetapi dia juga langsung di depan 33 kepala pemerintahan dan utusan itu mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa didikte. Indonesia punya caranya sendiri. Bahkan ketika bicara demokrasi, nah ini yang mungkin kita perlu nanya ke Pak Prabowo, karena dia bilang demokrasi bukan demokrasi cara yang lain, tapi demokrasi sesuai dengan kultur Indonesia. To the point sampai kemarin aku bikin vlog tuh sama Coach Indra Safri. Ternyata Coach Indra tuh terinspirasi dari pidatonya Pak Prabowo, demokrasi kultur untuk membangun timnas. Nanti jadi nah Indonesian values. Nah Prabowo values mungkin ya. Nah ini juga saya rasa menarik. Jadi dia jelas menunjukkan posisi dia. Gitu. Pertanyaannya Mbak dan Ibu, emang kita bisa didikte selama ini? Dan cara mendiktenya seperti apa? Karena kita selama ini kan kita bebas aktif, berteman dengan siapa saja, tidak non-alignment dari non-blok segala macam. Apakah pada faktanya memang kita bisa didikte sih Bu sebenarnya? Mungkin bukan didikte ya, tetapi kita
dari dulu dianggap good boy. Ya, good boy. Kita nurut gitu loh dengan aturan-aturan main yang ada. Kita nggak pernah bandel kecuali belakangan. Dari dulu Indonesia disebut good boy ya. Dari dulu sejak zaman saya jadi reporter di mata lembaga keuangan multilateral Ya. World Bank kita selalu disebutnya good boy Ya, ya. betul. Kenapa nggak good girl? Benar juga. Benar juga. Bukan Ibu Mega ya. Lebih gimana, Bu? Oh jadi influence aja gitu. Apa maksudnya kita dianggap good boy aja gitu? Good boy karena kita mengikuti peraturan multilateral Rajin yang ada. bayar Kita kita kan nggak pernah Nggak ngemplang ya. nggak pernah Kita ngemplang. selalu bayar utang kita dan Sesuai dengan dan kita term. kalau mendapat loan di zaman dulu harus melakukan reform, kita lakukan gitu. Termasuk waktu Ingat nggak Chris- waktu Michael Kamdesu Iya. kayak begini? Oh iya. Ya. Jadi tapi belakangan ini ya mungkin karena memang dunia sudah berubah. Yang dulu yang sering memarah-marahin kita mengenai harus jadi good boy kan Amerika. Tapi sekarang Amerika kan bad boy. Nggak termasuk soal hak asasi manusia kan. Makanya Ya. Pak Prabowo kan beberapa kali dalam pidatonya tanpa menyebut Ya. negara bilang jangan standar ganda. Ya. Ketika mau imply hak asasi manusia tapi negara itu sebetulnya juga terbukti melakukan hal yang sama di negara yang lain ya. Tapi Bu, apakah menurut Ibu negara-negara ini udah menduga Pak Prabowo akan statement kayak gitu atau pidato Pak Prabowo atau presentnya Pak Prabowo akan gitu? Akan lebih straight to the point dalam international relation, diplomasi dan lain-lain? Atau kayak saya waktu menonton acara itu saya melihat raut mukanya tamu-tamu negara itu kayaknya wah ini barang apa ini? Ini 10 tahun kita nggak ngelihat nih begini-begini nih, gitu. Harusnya tidak sih. Karena Udah menduga. waktu kampanye, waktu beliau memberi foreign policy speech-nya Di di Shangri-La. CSIS. Oh, CSIS juga. CSIS, Iya, waktu iya. dia bicara di Shangri-La Dialogue kan sudah kelihatan. Dan nggak jauh beda Bu sebenarnya ya. Iya, iya, Pikirannya. iya, bahwa kita tidak bisa didikte, kita non-aligned, 1000 friends. Nah, sekarang bagaimana wujud itu bisa digunakan dengan oke, we're not gonna be a bad boy, we should be an assertive boy maybe. That's a better Smart word. boy. Ya, a smart boy. Ya. Kita harus bisa menggunakan cara-cara yang smart ya untuk bisa sebetulnya menggolkan apa yang menjadi kepentingan kita. Dan kalau bisa pada saat yang bersamaan kita juga memajukan kepentingan negara sedang berkembang, itu akan bagus sekali. Karena sekarang yang mengisi space itu tuh India. Iya India dan benar. to some Di extent South COP Africa. juga kan, di Iya, COP juga seperti itu ya, iya. India. Ya, dan padahal ya BRICS jadi relevan loh Bu untuk isu-isu seperti ini. Kalau kita bicara mengenai standpoint di Ini dunia, Menlu udah ke BRICS kan? iya makanya iya, iya. kemarin salah satu lah. jangan-jangan kita bisa Mencari. leading ke situ karena appetite-nya Pak Prabowo kan South Corporation, Ya, ya. ya kan non-alignment. Nggak Nevo, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nevo. Kalau saya sih, ada beberapa forum yang memang isinya tuh hanya negara sedang berkembang, South-nya. Yeah. Tapi ada juga forum-forum multilateral di mana South-nya harus bersatu untuk mempengaruhi Yeah, outcome dari multilateral itu supaya tidak merugikan kita. Betul. Jadi itu kita harus fight juga Nggak boleh di jadi forum-forum itu. terlalu sering jadi good boy ini kan Bu? Iya, jadi kalau dulu saya yang kuasai itu bidang perdagangan. Misalnya di WTO, kita dulu saya sebagai Menteri Perdagangan, kita punya namanya kelompok G33. Itu isinya tuh negara-negara sedang berkembang yang mempunyai kepentingan untuk tetap melakukan perlindungan terhadap pertanian, seperti beras dan sebagainya. Jadi kita perjuangkan. Dan itu Itu masih ada sampai sekarang G33 itu. Masih ada, tapi mungkin sudah tidak segalak dulu barangkali. Ya. Dan itu Segalak dalam arti Jadi negosiasi. dia jadi good boys. dan itu G33 itu melawan apa namanya Oh iya, G7 gitu ya, melawan G7, G7 melawan
negara maju. yang lain-lain, dan kita menang sih di dalam, tapi negosiasinya kan akhirnya nggak selesai ya. Tapi kita menang memasukkan isu kita di situ, dan guess who is behind us? India and China pada waktu itu. Tapi kita yang lead ya. Jadi itu yang saya Bu maksud. Mari di depan. Harus Ya, kita harus kembali lagi seperti itu. Karena Indonesia itu mungkin positifnya Indonesia ya. Kalau India sama South Africa tuh biasanya bilang no aja gitu loh. Oke, kita nggak mau, no. Nanti farmer kita mati gitu. Kalau ini dibuka gitu. Bicaranya itu level retorika yang masih apa ya istilahnya? Masih kayak saya harus membela rakyat saya. Kalau kita waktu itu strateginya agak berbeda. Ya, kita bilang oke, kita harus melindungi sektor ini beras karena petaninya berapa jumlahnya, dan nanti kalau ini harganya melonjak anjlok karena ada import masuk, ini akan yang akan terjadi. Jadi kita pakai angka dan kita pakai building the argumentasi argumentasi yang masuk akal ya. Dan kita juga kasih jalan keluar gitu. Bagaimana kita mau melindungi? Kita nggak say no 100%. Ini kita perlu perlindungan. Perlindungannya bentuknya apa gitu. Kayak begitu caranya. Jadi smart yang tadi dibilang smart itu. boy. Bagaimana kita fight back-nya itu smart ya. Kalau ini saya ya, apa yang saya harap kita bisa memberi masukan. Ya. Ini Bu agak lebih teknis, dan ini berhubungan sama mitos nih, Mbak Uni juga nih. Mumpung ada alumni Bretton Woods di sini kan. Mantan managing director World Bank, ngeri gitu. Gini Bu, ini mitos di masyarakat. Aku mau confirm ke Ibu aja gitu. Mitos ngomong aja ketemu kali. dia starstruck itu tadi. Aku starstruck loh tadi, dan lebih ke gini sih Bu, apa namanya, ketika ada gosip penyusunan kabinet, Pak Prabowo menyusun tim ekonominya, kita udah denger lah gosipnya A, gosip B, gosip C gitu kan. Tiba-tiba akhirnya yang diumumkan orang-orang yang relatif sama dengan squad ekonominya Pak Jokowi gitu. Dan katanya wah ini susah nih, Pak Prabowo harus comply sama Bretton Woods punya mau. Dan dilala nih Bu. Aku lihat Instagramnya Bu Ani ya kan. Awal Oktober, akhir September lagi ada retret di Bretton Woods gitu kan. Wah, Lagi apa? Ada apa? Retreat. Itu apa tuh? Ya inilah. Kumpul-kumpul menteri-menteri itu, keuangan. kumpul-kumpul. Biar penonton kita ngerti. Betul. Kita Coba pakai- dijelaskan ini mitos atau fakta? Ya, dan pertanyaan fundamentalnya kalau kayak begitu, gimana cara menjawab 8% yang di Entar dulu, itu agak berat tuh pertanyaan, jawab yang ini dulu. Iya, ini dulu. Ya. Dia kurang suka pertanyaan kayak gini. gosip soalnya. Ini Rifana Star. Saya rasa itu conspiracy theory. Kalau menurut saya Pak Prabowo tidak ada masalah harus comply dengan Bretton Woods. Kalau mau tahu mengapa Ibu Ani berada di Bretton Woods waktu itu, karena beliau diangkat sebagai ada komite yang dibuat oleh Kristalina, Managing Director of IMF, dan Ajay Banga sebagai President of the World Bank. It's a committee or task force for the future of Bretton Woods. Oke. Dia diundang sebagai salah satu anggotanya, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan nama kita. Kartu nih Bu. Ya kalau berdampak ke situ ya mungkin aja. Ya gitu kan Bu ya. Dan justru harusnya bangga lah ya. Aku udah jadi Harusnya dia yang bisa. Aku udah jadi Mbak Uni, suruh lihat kamu ngeliat ini yang kausalitasnya. Lu ngarang deh kali ini. Enggak, tapi gini. Tapi kelanjutan, karena biasanya Gen Z itu suka dengan explainer. Mumpung ada Bu Mari, Betul. karena kamu udah menyinggung soal Bretton Woods, sebetulnya Bretton Woods itu apa sih Nah Bu? itu yang paling penting pertanyaannya. Bukan dari situ Dinda. Ada pertanyaan lanjutannya, mohon maaf. Jadi kantin dulu. Jadi Bretton Woods apa sih? Oke, Bretton Woods itu lahir tahun 1944 di tempat yang namanya Bretton Woods itu, Iya. sedikit di luar Washington DC.
Itu kayaknya nama pohon kan? Bretton Woods bukan ya? nama kota, nama hotel, nama Tapi dia- hotel. Nah. Oh, tapi nama katanya tempat, nama tempat. Jangan-jangan Nama mentang-mentang resortnya wood dia bilang pohon, Mbak. Ya wood emang pohon. kayaknya gue pernah baca deh karena itu dulu waktu pas mau persiapan tapi anyway. Ya. Jadi itu dibentuk karena banyak negara yang hancur, termasuk Amerika, termasuk Eropa pada saat habis Perang Dunia Kedua. Jadi ini bagaimana, dan itu terjadi karena ada perang dagang, saling naikin tarif, ada hancurnya stock market, capital market. Jadi bagaimana membangun ekonomi dunia melalui kerjasama ekonomi. Jadi lahirlah IMF untuk mengurus arus uang yang masuk keluar. Muncul dulu World Bank, namanya bukan World Bank, International Bank for Reconstruction and iya. Development. Iya. Tahu nggak siapa yang meminjam pertama dari IBRD? Prancis. Jadi zaman itu Habis yang perang. minjem uang ya negara-negara Eropa yang hancur-hancur ini Habis yang perang. bangun habis perang ya. Kita minjam mau Jepang. ngapain kita? Jepang juga tahun 60-an Hancur aja belum, pinjam kan? untuk bikin bullet train-nya ya. Jadi untuk reconstruction, untuk development. Kemudian lahir waktu itu namanya bukan WTO. Namanya GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Oh, Ya ini- supaya tidak terjadi perang naikin tarif seperti yang terjadi sekarang sebetulnya ya. Oh, gunanya P3K awalnya ya Bu ya, Bretton Woods ini ya, buat P3K bantuan pertama habis kecelakaan ini. Iya. IBRD iya. memang. Ya, dan Amerika punya Marshall Plan kan. Jadi Amerika punya program sendiri, tapi banyak juga bagian dari Marshall Plan ini juga terkait dengan itu. Jadi itu sebetulnya lahirnya Bretton Woods, dan tambah lama ya negara yang tadinya hancur lebur di Eropa kan menjadi negara maju, Jepang juga jadi negara maju, dan muncullah kita ini sebagai negara sedang berkembang. Jadi fokusnya menjadi kepada negara-negara sedang berkembang, termasuk negara-negara yang sangat miskin di Afrika. Jadi intinya sih kalau yang dari World Bank sekarang, pinjaman yang tidak dikenakan bunga atau bahkan hibah itu untuk negara-negara yang paling miskin. Kalau kita, karena kita udah middle income, kita tetap bisa dapat pinjaman tapi dengan syarat yang sedikit lebih ringan dari komersial, dan yang penting jangka panjang gitu ya. Jadi bantuan untuk membangun ya. Mungkin nggak Bu, itu maksudnya perjanjian itu mempengaruhi hal-hal lain di negara yang dipinjami, misalnya lu harus ini. Iya, itu Apa? itu kritik sebelum Krismon seperti itu. Memang sebelum Krismon ya, kalau boleh jujur, waktu itu memang ada condition ya. Oke, kita paket kasih kayak pinjaman, paket ini IMF conditionnya. itu kan. IMF apalagi? IMF Harus lebih sadis lagi, reformasi harus begini, harus semuanya. nutup bank, harus Nah, begini. ini Dan memang akhirnya IMF sampai saat ini di Asia itu tidak disukai. Ya, kalau bisa sangat menghindari dapat pinjaman apapun dari IMF ya sampai sekarang ini. Waktu zaman SBY kan kita bayar utang kita lebih cepat supaya lepas dari IMF karena jerat memang IMF. buruk gitu ya. Jadi tapi sekarang kalau kita bicara sekarang, mereka semua sudah berubah. Karena paham bahwa itu bukan caranya lagi gitu mendikte ya, tetapi tetap kesan itu masih ada ya. Nah maka itu salah satu PR untuk komisi yang baru nih, The Future of Bretton Woods. Ya bagaimana nih the Mencuci. future-nya ya, yang bisa benar-benar tetap melakukan tugasnya untuk mengatur dunia dengan multilateralnya, mengingat bahwa Amerika sudah tidak lagi menjadi The pendukung only. multilateral Dan juga bukan pendukung. mendukung ya sejak Trump dan saat ini pun, dan bagaimana peran dari negara-negara lain, bagaimana peran dari Tiongkok. Karena Sekarang udah ada decoupling kan? karena Decoupling selama ini, giant, economic Tiongkok giant kan ya. kalau harusnya dihitung sebagai dari segi size-nya, harusnya lebih berperan di forum-forum ini. di Tetapi Bretton selalu Woods ya. diblok oleh Amerika maupun Eropa maupun Jepang gitu kan. Jadi ini nggak ada deh Bu, perwakilan Tiongkok di Bretton Woods. Ada, tapi Ada. bukan yang besar. Maka itu dia membuat sendiri kan yang namanya AIIB.
Apa itu? E-nya apa ya? Bukan is. Inilah kesalahan Tiongkok Ekonomi. bikin nama susah kan. Daripada Bretton-Woods kan Asian. enggak itu kan. Asian Bank for Asian Infrastructure and Investment Bank. iya, Sebagai iya. alternatif. Sebagai alternatif membiayai infrastruktur di Asia ya. Bu, ini saya ada pertanyaan agak tolol nih sebenarnya tuh, tapi saya pengen tahu gitu. Bisa nggak sih sebuah negara itu nggak berhutang? Karena salah satu serangan terhadap Pak Jokowi dulu 10 tahun tukang utang gitu Pak kan. Jokowi mewarisi utang. Mewarisi utang. Saya memberikan emas untuk negara. Pak Jokowi memberikan utang. Katanya. Rocky habis Olimpiade kemarin. Diundang ke istana. Udah kebayang ya? Udah kebayang narasinya. Keluar juga akhirnya omongan itu kan. Itu mirip pertanyaan kalau perusahaan itu bisa berkembang nggak sih kalau nggak berhutang? Kita nggak ada utang Bu ini. Kalau perusahaan mau ekspansi kan mau nggak mau dia harus berhutang kan. Dan bank itu akan menilai kamu pakai utangnya itu untuk apa? Benar-benar untuk produktif, untuk mengembangkan dunia Konsumsi. usaha kamu atau kamu pakai untuk hal lain gitu kan. Jadi negara juga sama. Sebetulnya bukan masalah hutang apa nggak hutang. Hutangnya itu dipakai untuk apa ya? Dan apakah hutangnya berlebihan sehingga kita pada akhirnya akan sulit bayar gitu ya. Jadi harus dilihat dari kacamata itu sih kalau menurut saya. Jadi pertanyaannya bukan hutang atau tidak Nggak, hutang, karena misalnya kayak apa namanya kereta cepat ini dihitung kan ini sampai sekian puluh tahun nggak akan balik modal. Sampai Uni Lubis punya cicit pun belum bisa. Iya, gitu. Jadi ada proyek-proyek infrastruktur yang dalam tanda kutip bisa kita bilang itu produktif. Ya, pada akhirnya yang beberapa kawan saya yang suka ngata-ngatain kereta cepat dia bagus juga ya. Seneng juga gitu kan. Tapi Yang pidato peresmian kereta cepat siapa? Tumuni kan. Jebakan Batman dari Pak Luhut. Nah, Testimoni. itu misalnya kayak gitu tuh logiknya Bu. Ini apakah negara itu dalam berhutang itu memang harus bayar atau emang harus untung atau kayak korporasi ya? Kan kita tahu misalnya kayak Paul Krugman pernah bilang negara itu bukan korporasi gitu misalnya. Karena outputnya beda gitu. tergantung kembali lagi utangnya itu dipakai untuk apa, ya kan? Sebagian besar dari utang kita sih dipakai untuk hal-hal yang memang akan bisa kita gunakan untuk bayar balik maupun untuk meningkatkan ekonomi. Nah, ada 1-2 hal yang seperti kereta api cepat yang mungkin miss gitu ya. Tapi miss dalam arti oke, ini untuk kepentingan negara nggak apa-apa rugi gitu ya. Dan pada akhirnya harus ada subsidi negara gitu kan ya. Jadi itu mungkin bagian pertama dari jawabannya. Bagian keduanya kalau kita ingin mengurangi hutang kita tapi kita tetap ingin berkembang, kita harus meningkatkan pendapatan kita supaya kita tidak harus terlalu tergantung kepada hutang untuk melakukan pengembangan di dalam negeri gitu ya. Jadi utang boleh semakin besar asal pendapatan kita juga makin besar, ekonomi kita. Iya. Nah, makanya kan salah satu program yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo kan menaikkan tax ratio. Ya. Dia reference ke era Orde Baru yang pernah mencapai 15-16%, sementara 10 tahun terakhir itu paling tinggi 10, sekian. Minimal kan dia pengen 12,5. Lalu yang badan yang katanya badan penerimaan, jadi 300 pengusaha besar belum optimal ditarik pajaknya apa segala macam ya. Nah ini mumpung ada Mbak Uli, wartawan ekonomi senior dan Bu Mari, Pak Hasim kalau nggak salah kan pernah ngomong, kita kan dipatok 30% rasio utang dari APBN ya Bu ya, apa GDP ya? Aku lupa lah. GDP. Kalau hutang sih nggak ada patokannya, yang ada defisit 3%. Defisit. Defisit 3%. 3% maksimal. Ini berdasarkan undang-undang. gunanya kita menjelaskan. Iya, gunanya ada Bu Mari ya. Iya. Nah, itu bukan Karena saya juga bukan wartawan ekonomi. Kebanyakan sekarang lu nanyanya politik belakangan sama gua soalnya. berasal dari wartawan ekonomi. Iya dulunya wartawan ekonomi. Lo. Jatuh Jiwandono dan Bu Mari Pangestu. Iya benar. Jadi katanya Bu ada perubahan yang signifikan dari Pak Prabowo dalam melihat batas kita dalam berhutang. Artinya mau Boleh dibikin ekstra, boleh lebih dari 3. boleh lebih dari 3 defisit. Iya. 3%. Negara lain kan juga banyak yang lebih defisitnya gila-gilaan kan, termasuk Amerika kan. Jepang, Amerika kan.
Ya, tapi kita tuh kondisinya gimana sih sekarang dan kita pengennya kalau kayak gitu gimana Bu? Kan ini dalam rangka 8% ini loh Bu kan. Ya, Ya kan? termasuk keliling-keliling kita tuh gimana sih Bu dalam berutang itu? ya tergantung kalau Anda mau mempunyai defisit yang lebih besar, itu kan tergantung bagaimana kita membiayai defisitnya. Kalau defisit itu dibayar dengan meningkatkan hutang kita, dan padahal kita masih belum kuat ya untuk membayar hutang kita. Jadi jangan lihat kalau orang yang menilai hutang, itu yang dilihat bukan hanya hutang terhadap ekonomi ya, terhadap PDB, tapi yang harus dilihat pembayaran hutang itu ya, jadi bunga dan pembayaran pokoknya terhadap pendapatan. Ya, yang saat ini sekitar 13-14%. Jadi sekitar 13-14% dari pendapatan revenue Anda itu Anda harus sisihkan untuk bayar hutang. Jadi Anda kan nggak mau ini juga naik, nanti berarti kan berkurang yang bisa digunakan untuk hal lain. Jadi harus dilihat dari proporsionalnya itu. Jadi kalau saya sih lihat lebih baik kita fokus kepada meningkatkan pendapatan revenue melalui pertumbuhan, melalui ya mengurangi kebocoran-kebocoran yang dibahas dan meningkatkan. Dan ini di Akmil juga salah satu temanya adalah anti korupsi lagi nih. Pokoknya di mana-mana retreat, di mana pembekalan pokoknya anti korupsi bocor gitu ya. Pernah ikut pembekalan ya. Waktu itu. Ya, dan juga meningkatkan apa yang disebut sebenarnya intensifikasi, itu artinya memperbaiki administrasi pajak ya. Yang kita mungkin semua sadar lah bahwa ini banyak yang bisa diperbaiki. Termasuk penggunaan digital sampai saat ini kan belum terlalu penggunaan Tapi digitalnya. Mustahil kita mencapai 8% kalau kita nggak mematok utang kita terlalu kecil. Maksudnya rasio utang kita ke GDP kita seperti kondisi sekarang gitu. Mungkin bukan patok hutangnya ya. Kalau growth kita, kalau if we grow, then we can actually hutang more. Kita bisa mempunyai hutang yang lebih besar. Jadi fokusnya kepada growth-nya dulu ya. Dan itu akan itu kayak ke bank juga ya. Justru kalau kita semakin kredibel, semakin bagus perusahaan, semakin kredibel untuk ngutang lebih besar. Dikasih kartu kredit dari Platinum. Ya. Kalau ngelihat kredit story kita kan bagus. Jadi maka sebenarnya terakhir kita dengar paparan juga dari Wakil Menteri Keuangan Tommy Wijiwandono. Dia juga kita waktu itu dengan pertemuan dengan dunia usaha di mana kita harus ekstensifikasi base-nya pajak, intensifikasinya harus diperbaiki dengan administrasi lagi ngomongin. Terus di ujungnya dia bilang, aduh kita udah tahu deh semua itu, kita memang akan melakukan. Tapi sebetulnya pokoknya kita harus meningkatkan pertumbuhan. Kalau tidak mungkin terjadi peningkatan dari pajak gitu kan. Jadi lebih baik kita fokus sekarang kepada bagaimana sih kita bisa meningkatkan pertumbuhan di atas 5% lah ya. Kan selama ini katanya 5% itu kalau Indonesia itu pemerintahnya tidur aja 5% Bu. Karena ya memang kita selama ini pertumbuhan driven by consumption dan kita penduduknya banyak ya kan, semua orang perlu makan. Yang berat itu kan adalah bagaimana menarik investasi betul. Investasi. Sangat betul. Nah, itu gimana tuh Bu? Dia ikut tanya juga Bu. Enggak, aku udah nanya ke berbagai penjuru orang, dan sekarang nanya Bu Mari mumpung di Total Politik. Oke, gini ya. Kalau kita mau bicara pertumbuhan, sederhananya ya, pertumbuhan tuh bisa dilihat dari pengeluaran, bisa juga dilihat dari sektor produksinya. Kalau kita bicara investasi itu dari sisi pengeluaran. Memang benar konsumsi itu sekitar 56% dari pertumbuhan kita disumbang oleh konsumsi. Menurut saya PR pertama, kita harus menjaga nih konsumsinya tetap oke. Karena belakangan ini banyak daya beli turun, melemah, middle class di squeeze dan seterusnya. Jadi ini tetap harus diperhatikan kalau menurut saya ya. Kemudian sumbangan yang lain ya dari pengeluaran pemerintah. Ya, jadi maka itu effectiveness daripada pengeluaran pemerintah untuk bisa benar-benar drive growth, apakah itu untuk infrastructure, apakah itu untuk mendukung consumption seperti yang udah beberapa kali nih disebut oleh Presiden Prabowo,
subsidi yang efektif ya untuk membantu yang kita mau bantu gitu ya. Jadi itu juga penting sih sebetulnya. Targeted subsidies, effectively targeting subsidies. Itu dari G-nya, government side-nya. Nah, sekarang investment. Kuncinya sih investment. Kalau kita benar-benar mau tumbuh dari 5% to whatever 6% to 8%, itu kuncinya investment. Karena kita masih dari segi investment terhadap GDP, terhadap growth of investment itu masih rendah dibanding tetangga-tetangga kita seperti Vietnam dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah bagaimana mendorong investment. Saya punya formula yang sangat sederhana. Saya menggunakan istilah stimulus yang tidak memerlukan APBN. Yaitu benahilah peraturan-peraturan yang dianggap tumpang tindih, birokrasi yang menjelimet. Ini keluhan dunia usaha dari manapun, dari semua survei yang saya baca baru-baru ini semua keluhannya itu. Dan itu kan tidak memerlukan APBN, itu hanya memerlukan kepastian hukum. Perlu ada yang benar-benar memastikan iklim investasi ini membaik dengan signifikan dan memberi confidence kepada investor untuk masuk. Ya, apa yang terjadi 10 tahun ini di pemerintahan Pak Jokowi? Karena sebenarnya Pak Jokowi itu sangat eager untuk menarik investasi, kayak temanya ke bilateral apa segala macam, bikin undang-undang cipta kerja yang katanya tujuannya juga antara lain untuk itu. Mengatasi itu tumbang tinggi tadi kan. Tapi ternyata enggak juga gitu. Why? Apa yang kurang, Bu? Mungkin yang kurang adalah koordinasi antar kementerian dalam menentukan berbagai peraturan dan kebijakannya, termasuk yang muncul di perdagangan. Ya, misalnya ya, kita bisa pakai contoh yang baru-baru ini banyak, sampai berapa kali dirubah ya. Tujuannya sih untuk melarang import tertentu ya, tapi akhirnya dikeluarkan larangan terbatas untuk hampir semua bentuk import yang menyulitkan dunia usaha karena untuk memproduksi maupun mengekspor perlu import. Jadi itu mungkin tujuannya mungkin baik ya, tetapi di dalam implementasinya ternyata itu menyulitkan dunia usaha. Karena nggak nyambung satu sama lain ini. Ya, dan nggak pernah juga konsultasi dengan dunia usaha. Gitu ya. Mereka tiba-tiba diberitahu terus, oh kamu punya waktu sekian, dikasih waktu singkat untuk menyesuaikan. Nah, setelah dikomplain, dirubah lagi sampai saya tidak tahu sekarang posisinya seperti apa ya. Jadi inkonsistensi dalam dan kurang koordinasi ya. Kurang koordinasi. Makanya disuruh camping. Makanya disuruh biar camping bonding. biar bonding. Biar Jadi- bonding di Akmil. Kan belum pernah. Kan banyak belum kenal kan. Tapi aku ada pertanyaan behind the scene yang aku saya cukup sering ketemu Bu Mari tapi belum sempat ketemu. Oh, gitu ya? Cerita soal yang waktu kenapa bisa dipanggil itu, apakah ini termasuk yang manggil yang nelpon Mayor Teddy misalnya, seperti calon-calon pejabat yang lain, ya kan? Waktu untuk jadi utusan ini. Atau jadi saya pertama saya tidak dipanggil ke Kertanegara. Tapi langsung diundang. Saya pokoknya dihubungi ya, dan dihubunginya itu mungkin sekitar seminggu sebelum acara pelantikan itu. Waduh, padahal kita ketemu loh dan gak bocorin rahasia loh. Waduh. Ya karena kita kan belum pasti Iya, itu iya. Sampai akan terjadi ini janur dan kapan kuning. itu akan diumumkan. Dan kita baru diberitahu semalam sebelum pelantikan itu. Ya, tapi maksudnya udah tahu dan udah tahu tugasnya apa, garis besar tugasnya apa. Oke, jadi nanti kan udah ada menteri-menteri ekonomi, termasuk karena bidang Bu Mari itu kan perdagangan internasional dan multilateral cooperation kan. Sementara di level kabinetnya kan udah ada menteri perdagangan. Jadi gimana tuh nanti? Ini langsung Bu Mari ke presiden ngasih advice-nya atau gimana? Ada menteri perdagangan dan jangan lupa ada Pak Luhut juga nih. Ketua Dewan Ekonomi. Kalau utusan khusus sih memang langsung ke presiden. Jadi nanti kita menunggu arahan beliau lah. Kira-kira saya harus berkoordinasi atau memberikan input kepada kementerian yang mana gitu ya. Tapi kurang lebih ya kita bisa tebak yang pasti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinasi Perekonomian, ya.
Dewan Ekonomi Nasional. Dewan Ekonomi Nasional. Ya, kira-kira ya, ini kira-kira ya, nanti kita tunggu arahan dari Bapak Presiden. Soal Den dan Pak Luhut ini gimana Bu perspektif Ibu? Ada cerita apa atau apa yang diharapkan Pak Prabowo dengan hadirnya Jenderal Luhut dalam squad kementerian? Baru hari ekonomi pertama ini? Pak Luhut udah punya 2 jabatan double loh. Ya, Surprisingly. Maksudnya nggak bikin tim ekonomi jadi makin gendut dan makin susah lincah gitu kerjanya. enggak juga sih. Menurut saya itu nanti tergantung ya presidennya akan menggunakannya seperti apa, dan yang penting sih tidak untuk memantau atau mengontrol kementerian yang lain, tapi lebih memberi masukan ya. Masukan dari segi, kalau saya tidak salah, kebijakan, jadi membantu dalam penyusunan kebijakan untuk program-program prioritas presiden. Kedua, untuk mempercepat. Ya, jadi mempercepat itu kan sebetulnya mungkin keberhasilan Pak Luhut selama 10 tahun terakhir ini membantu debottlenecking, membantu kalau ada masalah itu bagaimana ini diselesaikan, sumbatan-sumbatan. Jadi mempercepat implementasi dari program-program prioritasnya Presiden. Ketiga, sinkronisasi. Keempat, monitoring dan evaluasi. Ya, itu semua tuh. enggak sih, itu kan enggak harus semuanya ya. Dan kalau dipikir kan menteri-menteri ini maupun Menko kan sangat sibuk ya dengan berbagai rutinitas yang harus dijalankan. Jadi mungkin saya pikir Presiden melihat Dewan Ekonomi Nasional ini mungkin untuk membantu dia gitu ya, di dalam menjamin bahwa program-program prioritas itu beliau itu dijalankan gitu ya. Kalau menurut saya ya, dan kan jadi fokusnya nggak semua hal kan, tapi program prioritasnya. Jadi ini sebetulnya modelnya adalah National Economic Council yang ada di White House ya. Kombinasi itu dan apa yang dulu mirip-mirip UKP 4 zaman dulu itu kan sebetulnya modelnya dari Tony Blair. Tony Blair dulu itu punya Prime Minister's Delivery Unit. Ya, dalam arti dia ini program 4 program prioritas saya mau terjamin ini berjalan gitu. Jadi nggak semua hal yang akan Jadi fokus ya, fokus untuk yang prioritas. Ya, program prioritasnya Presiden, dan kita sudah hafal ya program prioritas Presiden kira-kira. Dan ditambah dengan sebagai penasehat khusus untuk digital dan GovTech. Tapi itu ada hubungannya dengan tata kelola, anti corruption dan seterusnya. Karena salah satu yang sering dibanggakan Pak Luhut kan yang e-procurement. Ya. Dan sekarang udah INA digital kan, udah Simbara INA digital. Kita kan berarah ke situ, dan Pak Prabowo saya rasa sangat percaya. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa dalam hal INA digital Pak Prabowo tuh akan melanjutkan apa yang di era sebelumnya Pak Jokowi ya. Ya, dan akan menggunakan use case kalau bahasa perusahaan teknologi ya. Dia mulai diaplikasikan tuh ke apa? Sekarang udah e-procurement udah. Simbara tuh difokuskan kepada batu bara dan kelapa sawit. Pada waktu ribut-ribut minyak goreng itu tercipta waktu itu, dan juga waktu batu bara dengan DMO dan lain sebagainya. Dibuat sistem lah ya. Kita nggak bisa bohong gitu loh. Yang punya konsesi itu nggak bisa bohong. Dia tuh punya berapa ya. Jadi nanti akan bisa di-trace gitu sampai dengan saat dijualnya itu kemana gitu. Itu idenya ya. Jadi menggunakan digital untuk mengadres anti corruption sih sebetulnya, dan tata kelola. Itu babynya Pak Luhut lah ya. Dia yang sangat concern. Dan saya pikir Pak Presiden Prabowo-nya juga percaya ya dengan menggunakan teknologi, dan kalau saya tidak salah di pidato pengukuhannya beliau menyebut data kan, pentingnya data. Ya, dan kalau lihat dan bahwa yang diangkat jadi menggantikan Pak Azwar Anas adalah sesmennya Ibu Rini. Saya rasa sih itu bagus ya, contoh bahwa itu muncul dari birokrasi, dan Bu Rini pasti terlibat banget sejak awal dalam proses itu ya. Proses itu apa?
proses ini Ina Ina datang. Digital dari GovTech ke Ina iya. Digital sekarang. Kirain proses semua. bikin lembaga nomenklatur. Itu juga. Itu juga. Jadi orang dari dalam yang memang apa namanya second inilah, second dan leadershipnya. dari maksudnya akan ada keberlanjutan. Akan ada keberlanjutan. Mereka pernah ngalamin tuh bikin jadi menteri dengan nomenklatur yang baru, Bro. Iya, betul. Bersambung, Pariwisata dan ekonomi kreatif. bisa gabung, Iya, bisa zaman Pak Jokowi, digabung lagi di periode kedua. Ya itu Bisa lagi. di zaman job AV itu karena belum ada yang satunya aja, Bu. Makanya Belum ada ekonomi kreatifnya. Belum ada ekonomi kreatifnya kan. Pesona dulu kan. Oh ya. Itu tahu nggak teman-teman? Di kantor Gedung Sabta Pesona itu kantor menteri itu toiletnya paling keren. Gede banget, mungkin toiletnya tuh kira-kira 2/3 ruangan ini dan view-nya langsung ke Monas. Jadi kalau lagi nongkrong di toilet tuh bisa sambil ngelamun sambil ngeliatin, bener nggak Bu? Keren banget itu kan? Ya, semua orang yang mengunjungi kantor saya ingin ke Toiletnya. saya. Tapi bukan hanya toiletnya sih, sebenarnya gedung itu tuh boleh dikatakan karena Yop Ave ya. Gedung yang paling keren ya. Artistik ya, Bu, ya. Dari segi Estetik ya. kualitas. Tuh ada di bawahnya juga ya. Taste-nya oke, Bu. Iya. Bu, tapi kasih komentar dong Bu, soal pariwisata dan craft ini kan. Jadi Ini kan saya- legasinya Bu Mari juga tuh, yang pisah sambung. Sekarang sambung. dipisah. Ya. Seberapa penting untuk dipisah, seberapa penting untuk disambung lagi. Gitu, Bu. Susah dijawab itu. Itu kan saya yang menciptakan sebetulnya. Sebelumnya belum ada ekonomi kreatif. Jadi kita menciptakan ekonomi kreatif gabung dengan pariwisata. Dan kita kerja keras untuk mengembangkan ekonomi kreatif, termasuk data. Ya. Karena sebenarnya karena Yop Ave juga. Saya masih ingat waktu itu saya masih di perdagangan karena saya ditugasin Pak SBY untuk ngembangin ekonomi kreatif ya. Kita FGD nih ceritanya dengan semua tokoh-tokoh, ada Pak Yop Ave. Saya Pak Yop masih ada. Masih ada. Saya cerita lah, wah ini penting di Inggris begini. Terus dia berdiri. Mari, kamu kan seorang ekonom. Bisa nggak kamu kasih tahu saya berapa pentingnya ekonomi kreatif terhadap PDB kita? Saya belum punya angka waktu itu. Udah habis itu kita gerabak-gerubuk kita estimasi. Muncullah angka 7%. Dan muncullah lapangan pekerjaan yang diciptakan. Muncullah ekspor yang bisa dihasilkan. Ternyata bicara dengan angka itu penting. Karena akhirnya penting juga ya nih. Ini bukan masalah seniman-seniman yang gaya-gaya gitu. Ini bukan hanya masalah lukisan, masalah kriya. Ternyata ini ada nilai ekonomi yang luar biasa. Jadi dari situ kita mulailah ya. Sampai akhirnya Pak SBY tidak sabar karena di perdagangan tidak cukup berkembang. Dia ingin bikin kementerian sendiri ya, digabung dengan pariwisata. Ya. Dan sebenarnya cocok sih. Karena kita bicara kuliner, pasti itu akan juga ada kaitannya dengan pariwisata. Seni pertunjukan kaitan dengan pariwisata. IP kita bikin film, Eat Pray Love, bikin Ubud Tour kan. Jadi ada hubungannya, semuanya terkait ya. Jadi sebetulnya apakah dia digabung apa dipisah itu pasti masih akan berhubungan lah ya. Cuman ya plus minus lah. Kalau di Korea itu memang dipisah. Dan bahkan ada badannya, maka itu dulu terinspirasi pada zaman Jokowi pertama untuk bikin badan supaya bisa lebih bisa cepat bekerja gitu dibanding dengan kementerian. Tapi ya kita lihat. Jadi ada benchmarknya, bukan sekedar karena orang berpikir bahwa pemisahan kementerian itu adalah untuk mengakomodir begitu banyaknya orang yang berkontribusi terhadap kemenangan dari Presiden Prabowo ya. Tapi ada negara lain yang juga dipisah ya. Ya. Bu, balik lagi ke soal Pak Luhut yang dilantik 1 hari setelah menteri-menteri gitu kan. Ini kayaknya kan muncul belakangan juga nih. Sehari setelah menteri enggak? Iya, Bukannya sama-sama Enggak, 2 hari. Di hari menteri Menteri ya besoknya lah. Besoknya 2 hari, udah 2 kali Iya. lantik. Yang hari yang sama kan penasehat kan. Den dulu ya. Iya, Yang bareng sama Dan kaget pas lagi monitor Rahasia. pelantikan kok ada Pak Luhut, jangan-jangan salah nih, BG bukan nih. Aku lagi di studio, kata anak-anak video,
kok ada Pak Luhut kan lagi POV spesial, kok ada Pak Luhut yang benar, kayaknya nggak ada deh. Pas ini di screen cap, ini bener Pak Luhut, ini BG kayaknya. Enggak, ternyata Pak Luhut. BG udah cukur, Mbak. Makanya kan posturnya mirip, posturnya mirip kan, ternyata Pak Luhut bener. Waduh. Pak Luhut nih apa namanya 2 doang nih katanya. Sebelumnya 15 ya. 27, pernah 27. Ini bisa kalau kita lihat konstelasi politik di tim ekonominya Pak Presiden Prabowo itu ada nama Pak Erlangga, Pak Bahlil gitu ya. Yang ini ilmunya ilmu hitam, ilmu putih nih Bu. Beda deh ilmunya. Nah, apakah Jangan lupa Menko Pangan tuh ekonomi juga, Bu. Iya, Menko Pangan, terus Ada Bu Sri infrastruktur Mulyani juga. beda lagi ilmunya nih kan. Iya. Ini ilmunya Erick Erick Thohir ini ilmunya beda-beda semua nih Bu, ya kan? Seberapa penting sih di aspek teknokrasi itu ada sebuah leadership yang decisive gitu ya, seperti kan kita tahu salah satu kekuatan Pak Luhut adalah decisive-nya, semua orang segan, bahkan apa namanya omongan Pak Luhut tuh bisa melampaui jabatannya kadang-kadang kan. Gitu, tapi Karena satu kali rapat beliau ngomong gini, kau bawa ke depan mukaku, kalau ada yang pangkatnya dan jabatannya lebih tinggi dari aku selain presiden, kau bawa kemari. Kalau kau nggak mau nurut, ada gitu. Iya. Ada kan belum tentu setengah-setengah nginjak ini kan Iya. ada juga Pak Luhut. Nah, Menko ini belum tentu. di sektor yang sangat teknokratis gitu, leadership itu sepenting apa sih sebenarnya, Bu? Apakah angka-angka itu jauh lebih penting sebenarnya karena kita bicara aspek teknokratis gitu? Sebenarnya dua-duanya ya. Kalau menurut saya dua-duanya. Dan apapun setahu saya ya, sepahaman saya, Pak Luhut itu juga pakai data. Iya, iya. Ya, jadi kalau Sangat. kalau ingin membuat suatu keputusan, sudah pasti dia akan minta data-data dari anak-anak buahnya itu dan disiapkan dan ya itu digunakan. Seto, di dalam- Seto, ya, ada kan? Itu hafal tuh, kan. gitu. Kalau nggak Seto, Firman, Iya, Rahmat, ya iya. dia Dodi. Dodi. Ya. Dan dia selalu minta data yang benar gitu ya. Karena beliau juga nggak mau mengambil keputusan tanpa evidence, tanpa data. Jadi saya rasa harus dua-duanya. Tapi bagaimana kita menggunakan data dan evidence itu untuk mencapai kepada suatu keputusan, itu hal lain. Saya Iya. juga pernah jadi Iya. menteri 10 Iya, tahun. Itu nggak gampang ya. Nah, itu. Karena Data itu seabrak-abrak pun belum tentu Nah. bisa decisive dalam memutuskan kan Bu ya? iya, ataupun nanti ada yang menteri yang sebetulnya nggak setuju atau Iya. pihak yang nggak setuju, dia keluarin angka lain kan. Iya. Kan angka ini punya versi masing-masing kan, Bu? Iya, jadi kan Pengalaman gitu Bu ya? Quick count aja 2014 bisa beda, Bu. Iya. Beda TV, beda angka kan. Ada yang syukur Bu. Udah jadi presiden, jadi harus mencari kebenaran juga ya di dalam. Oke, kadang-kadang itu nggak bisa hanya fight dengan evidence dan data. Kita juga harus bisa membaca ini bagaimana melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Dan nggak semua hal yang ingin dicapai oleh Pak Luhut bisa dia hasilkan karena ternyata ada beberapa menteri yang juga tidak ingin itu mencapai kepada suatu keputusan. Tapi ada yang berhasil, ada yang enggak. Ya, itu memang dinamika di dalam melakukan koordinasi dan Contoh sinkronisasi. terakhir kan yang juga sudah banyak diberitakan kan soal pemberian izin Ormas. Ayub tambang ke Iup. Iup. Ya. Ayub itu beda. Kalau Ayu di berantem, Izin Bu, usaha Ayub. penambangan. Ayub itu lebih ke Arabian ini, Mbak kan? Ayub. Izin usaha penambangan ke Ormas. Pak Luhut kan nggak setuju, tapi Bahlil ternyata lebih didengar oleh Presiden Jokowi. Setuju debat di sidang kabinet. Artinya mungkin itu salah satu contoh terakhir ya bahwa nggak selalu ternyata Pak Luhut itu bisa Sakti. bisa meyakinkan presiden, presiden. Nah, karena banyak sekali ini kepentingan. Artinya Mbak Uni yakin kalau nanti itu kabinet yang banyak ini semuanya dikendalikan kantor pusat ini atau punya gaya main sendiri-sendiri gitu? Kalau menurut saya memang pertanyaan besarnya ketika melihat kabinet yang total 109 orang ini kan adalah span of control ya. Bagaimana mengelola mereka semuanya dan itu masih pertanyaan besar. Apakah Presiden Prabowo
akan punya kemampuan, tapi mestinya punya kemampuan lebih baik karena dia punya pengalaman commander ya, itu kan advantage mestinya. Terus mungkin karena itu juga Pak Prabowo juga merasa perlu kayak semacam teman untuk ngomong, untuk yang tahu, sudah berpengalaman, termasuk Pak Luhut lah. Kan kita sama-sama waktu kita wawancara Pak Luhut kan, ini Pak Luhut kan gajah karena tinggi di Akmil kan, badannya tinggi besar kan, dan Pak Prabowo menyebut ini sebagai gajah muda ya, sebagai gajah muda kan waktu pas ulang tahun Pak Luhut juga. Jadi Bukan gajah tunggal ya, tapi gajah muda. gajah muda. Nah, Beban. jadi ya mungkin itu akan ini. Saya ngelihat ketika Pak Luhut itu diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kemudian utusan, ini semakin kelihatan keinginan dari Pak Prabowo at least ya di awal-awal pemerintahan untuk ada keberlanjutan ini, supaya karena dia butuh data-data, butuh orang-orang yang paham tentang apa yang terjadi, dan juga ini orang yang sudah kenalan lama, sudah bersahabat lama, sehingga dia punya tempat untuk bertanya, berdiskusi. Dan kalau saya melihatnya Pak Luhut itu sampai saat ini network internasionalnya belum ada yang bisa ngalahin. Ya, betul. Belum ada yang bisa ngalahin, itu juga, nggak cuma di level menteri, tapi di level kepala negara yang lain. Iya. Ya, kepala negara yang lain ya. Jadi itu yang ya belum ada, dan saya rasa mungkin di kepemimpinan Pak Prabowo juga butuh orang yang tahu landscape, apalagi yang berkaitan dengan ekonomi ya. Itu. Dalam man-to-man marking diplomasi ini, Bu, setelah era multilateral katanya banyak ditinggalkan, kan Pak Jokowi lebih man-to-man marking. Bilateral. Relevan nih Bu, orang-orang kayak Pak Luhut. Aku ketemu Elon nih katanya. Dia, tiap aku ngomong dia jawabnya sounds good katanya. Elon, kau kan ditolak di Amerika, di Cina pun kau dimusuhi, kau bangun aja, kau SpaceX, kau dia. Nanti ke 6 bulan ku siapkan orang-orang. Sounds good. Oh, sounds good Pak, kau sounds good terus kau. Tapi ternyata cuma invest 3 miliar. Makanya dia bilang sounds good terus kau. Makanya disindir-sindir sama Pak Bahlil. Atau jangan Pak Luhut itu memang orang yang disiapkan Pak Prabowo untuk membariskan banyak sekali orang-orang dan jagoan-jagoan yang bertebaran di kabinet. Saya setuju sama Uni ya. Saya rasa kan ada level comfort ya, maupun percaya ya, dan bahwa ya tentu Pak Luhut kan tidak menjadi pesaing ya dalam hal politik ataupun hal-hal Ya, jadi nyaman dia. Jadi nyaman. Orang membayangkan Pak Luhut akan maju di 2029. Iya. Dan kita tanya, Pak mau pindah ke IKN Pak? Kau mau pindah kau? Rumahku Jakarta, kau mau pindah kau? Jadi nyaman. Maka itu untuk keberlanjutan, dan ini kan transisi yang cukup berat ya, dalam keadaan banyak ketidakpastian. Dan ya mungkin akan mudah-mudahan banyak bisa dibantu dengan pengalaman Pak Luhut selama 10 tahun ini. Biasanya selalu mengatakan saya tuh perlu beberapa tahun untuk belajar bagaimana melakukan tata kelola di pemerintahan ini, dan benar-benar baru periode kedua dia bisa benar-benar menjalankan banyak hal, dan dia sebenarnya juga sangat sayang kalau ini tidak dilanjutkan. Jadi sebenarnya membantu melanjutkan, termasuk posisi yang kedua itu kan terkait khusus dengan digital dan GovTech ya, atau apa bahasa Indonesia sih, pengelolaan pemerintah teknologi ada pemerintahnya, ada teknologinya. Nggak semua hal bisa perlu kita terjemahkan juga. Iya GovTech lah ya. Karena itu memang beliau yang mulai di bawah Pak Jokowi, dan ya sepertinya Pak Prabowo mengharapkan ini dilanjutkan. Dan beliau emang selama ini juga untuk ke Amerika, ke Tiongkok, ke Middle East, kemana-mana itu, Afrika ya, beliau itu sudah punya akses kan. Dan ini bagaimana ini juga bisa dilanjutkan, karena negara-negara yang lain juga tetap mengharapkan kan, mereka kan merasa terbantu lah ya, ada yang bisa menyambungkan mereka dengan hubungan dengan Indonesia. Jadi Pak Luhut akan banyak berguna ke dalam dan keluar bahkan gue ya. Mestinya sih ya. Iya. Karena dia kalau ke dalam juga karena senioritasnya, keluar karena networking dan personal relationship. Ini nama jabatannya tuh penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. GovTech lah ya. Teknologi pemerintahan. Kalau kata Angga Wira LBP. Apa? Lord Bahlil Paten.
Enggak, tapi aku kemarin begitu Pak Luhut diangkat jadi ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya nge-tweet, saya ingat judul biografinya Laksamana Sudomo, Indispensable Man. Sudomo buat Presiden Soeharto kan, Pada waktu orang yang selalu dibutuhkan, Iya, diperlukan. iya. Jadi Pak Luhut ini levelnya Pak menurut Sudomo, saya udah indispensable man. Buktinya ya diangkat lagi oleh Presiden Prabowo. Ya. Lord Bahlil Paten. Oke. Bu, ini yang terakhir nih Bu. Ada lagi nggak? Ya, oke. Ini yang terakhir Bu. Aku kembali ke topik kita gimana membuat pemerintahan ini bisa mencapai 8% dengan efektivitas, efisiensi meskipun kabinetnya agak gemuk gitu ya, gemoy kalau katanya Mbak Uni Lubis. Kok ini fitnah selalu ya, fitnah. Emang itu jurusannya, Mbak? Kita dan domba Bu. Jangan-jangan istilah DFK dari kamu, dari kalian. Oh iya. Fitnah dan kebencian. DFK itu merek mobil, Mbak. Itu yang nggak sadar Bang Hasan tuh. Mungkin dia lewat ke rumah kan. DFK paten juga. Ada dia lihat Hyundai lagi dia mikir tuh singkatan tuh. LDP nanti ada lagi. Lord Bahlil, Paten. Dokter Bahlil tuh ya. Bu, ya. Apa namanya Bang Khatib Basri, Bang Dede pernah bilang gini di sini, yang lebih berbahaya dari organized corruption adalah unorganized corruption. Berkaca pada dulu Orde Baru, meskipun kita tahu Orde Baru itu mahal, korup, tapi korupsinya relatif satu pintu. If you deal with the one family, Ya, udah itu beres bisa, semuanya. You will get the rest gitu Bu. Sultanistik. Tersebar. Itu tersebar, terstruktur, masif dan sistematis gitu. Enggak, Sehingga pusat-pusat pertumbuhan biayanya tersebar. tinggi gitu. Ibu melihatnya seperti apa? Apakah memang jangan-jangan Orde Baru lebih oke Bu sistem politiknya, sistem kita governingnya? Nggak setuju saya. Nah, Apakah kita perlu balik ke otoriter supaya maksudnya nggak otoriter, gimana ya Bu caranya? Kayak dengan analogi tadi gitu. ya jawaban yang paling sederhana ya harusnya tidak ada korupsi ya. Jadi sekarang tapi kita juga realistik. Kita kan nggak bisa membasmikan korupsi dalam seketika gitu kan. Itu kan perlu proses dan perlu bertahap. Jadi saya sih percaya dengan harus dibangun sistem, harus dibangun digital dan harus dibuat cara-cara supaya istilahnya itu arm's length. Kalau kamu yang kasih tangan. izin, saya itu nggak boleh ketemu kamu langsung gitu loh. Sistemnya itu berarti Makanya digital saya itu kalau ya. mau minta izin saya ngomongnya dengan mesin online mesin masuk yang ke rasa ya bisa saya di lobby, Bu, ya, mesin bisa itu. di lobby gitu kan. Sistem-sistem seperti itu yang harus dikembangkan. Kalau memang benar-benar tekad untuk membasmi atau mengeliminate corruption ya. Tapi kita realistik aja deh. Nggak semua hal bisa dilakukan dalam seketika ya. Di zaman awal kita melakukan reformasi di zaman SBY, kita mulai dengan istilahnya itu islands of best practice. Ya, kita mulai dengan izin-izin atau hal-hal yang memang syarat dengan korupsi. Pada waktu itu pajak dan bea cukai. Tapi ternyata pajak kan ya masih ada kasusnya. Masih ada kasus. Dari Ternyata Rafael dan itu tidak. mungkin gunung emas puncak gunung emas juga kita gunung es. Emang itu emas sih Bang. Banyak emas ya puncak gunung es. Kok jadi emas? Ya, jadi harus ke bawah juga karena ternyata dinaikin gajinya juga Nggak menjamin. nggak menjawab semua persoalan. Jadi balik lagi kepada sistem ya. Kalau resentralisasi Bu? Sebagian mungkin masuk akal tapi tidak semua hal bisa terjadi resentralisasi dan kan kita juga ada banyak dong kepala daerah yang oke gitu kan. Jadi kalau saya sih harus dibalance ya antara hal-hal yang sentral seperti pajak tapi yang hal-hal yang lain harusnya tetap harus dikelola oleh daerah. Mau nggak mau ya kita udah punya, kecuali kita mau rubah undang-undangnya gitu kan. Kalau aku tuh aku tuh soalnya Pak Prabowo ini sangat terstruktur, sistematis, masif dengan kata anti korupsi dan kebocoran di semuanya speech dan di semua
executive leadership yang dilakukan dengan 300 orang, dengan rektor, dengan parpol, kemudian yang di Hambalang retreat, kemudian di Akmil pun yang akan berlangsung hari-hari seperti itu. Jadi dan di pidato pengukuhan juga seperti itu. Jadi memang mungkin kalau saya berharap dan itu selalu seperti itu, lead by example. Yang paling berat adalah bagaimana memastikan bahwa bagaimana Pak Prabowo memastikan, Presiden Prabowo, orang-orang sekitarnya itu lurus, ya, keluarga, ring satunya, semuanya, karena itu yang paling sulit kan, dari mulai era Presiden Soeharto, kemudian era presiden berikutnya. Zaman Pak SBY ada campaign katakan tidak pada korupsi, tapi kemudian orang-orang elitnya ternyata korupsi sehingga diejek dengan katakan tidak padahal korupsi, ya kan? Jadi selalu dalam sejarah itu justru yang harus dipastikan adalah orang-orang terdekatnya itu nggak seperti itu, lead by example. Nah itu yang sangat kita tunggu sih, dan itu pasti berat lah, ya kan? Kadang-kadang ya gimana ya. Nah tapi ini yang kita berharap moga-moga ada. Memang sistemnya terbangun dan ternyata memang ada orang yang terdekat dengan dia memang ternyata bersalah, itu akan. Apakah ada nah, tindakan? jadi seperti itu yang lead by example, itu walk the talk. Penting. dan kita harus realistik sih. Jadi seperti saya katakan lagi, pilihlah beberapa hal yang memang akan menghemat ya. Kalau kita address corruption itu, kita bisa mulai dengan anggaran sih, APBN. Karena memang berkali-kali yang beliau sebut juga adalah bagaimana mengurangi kebocoran anggaran. Tidak boleh ada yang self interest di dalam melakukan anggaran. Nah, ini bisa harus nggak sih bekerja untuk rakyat. Dan saya kemarin ketemu sama beberapa petinggi partai gitu ya. Pak Prabowo memang wanti-wanti yang ikut di dalam diskusi-diskusi, mewanti-wanti nggak boleh main APBN yang seperti Ibu bilang tadi. Terus buat pendanaan politik gimana Pak gitu. Itu. Nah, itu perlu dijawab juga menurut saya. Ditanyain, tenang saya pikirin kata Pak Prabowo. Nah, artinya kan problemnya ini orang-orang di partai ini tugasnya banyak, ya kan? Kalau di undang-undang partai politik ada 13 tuh tugasnya, ya kan? Dananya minim, dananya kecil. Nah, orang-orang lapar ini kan cenderung kreatif dan nekat, gitu kan. Makanya mungkin yang ide meningkatkan dana bantuan politik itu jadi relevan. Kan sekarang kalau nggak salah 104 rupiah atau apa per 1.000 suara. Kan udah ada usulan jadi 12.500. Kalau untuk partai tengah bisa sekitar berapa tuh? Dulu kita pernah bahas. Saya udah studi, udah pelajari kebetulan dan beberapa calon pimpinan Komisi 2 DPR sempat diskusi ya soal ini. Itu ikut gaya, menurut saya baiknya ikut gaya Jepang atau Jerman. Kalau Jepang itu 0,36 dari UMR-nya mereka. Dana per suara. Kalau Jerman tuh sekitar 0,5%, bukan 5%, 0,5. Iya, kalau sekarang kan kita nggak tahu matematikanya kemarin tuh naik dari 100 rupiah jadi 1.000 10 kali lipat. Makanya kayak aku pernah wawancara Soebul Iman, PKS Partai Tengah biaya bulanannya aja untuk operasional itu butuh 7 miliar. Sebulan. Iya. Jadi kan kalau misalnya dana, makanya dia termasuk yang mengusulkan itu kan ke 12.500 supaya tercover. Kalau biayanya itu tercover partai politik, maka mudah-mudahan moral hazard untuk melakukan hengki-pengki dan segala berkurang karena karena kalau saya yakin gini Mbak, orang yang kayak kita aja nih, saya dan Budi ini yang nggak berkuasa gitu ya, itu nggak mau tersandra. Apalagi orang yang berkuasa, mereka juga nggak mau tersandra, tapi pilihannya cuma itu, mau gimana gitu kan? Saya setuju dana politik harus dinaikkan, karena kalau nggak ya bagaimana kita bisa menyelesaikan itu. Itu pertama. Kedua,
yang disebut pork and barrel politics. Pork barrel, ya. Itu sebetulnya bisa dijalankan dengan baik gitu ya. Saya kasih contoh waktu saya jadi Menteri Perdagangan. Saya berjuang tuh untuk menaikkan anggaran untuk bangun pasar. Ya. Saya waktu itu ditugaskan untuk bantu memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar dengan memperbaiki pasar tradisional, tapi kita rubah namanya menjadi pasar rakyat. Berhasillah saya, tapi saya kerjasama sama anggota DPR, kan mereka yang meng-approve. Pemainnya gitu. Saya bilang oke. Ini komisi 5 ya Bu? 6. Oh sama. Dan waktu itu Sri Mulyani instruksinya ke menteri-menteri teknis, oke kamu boleh main pork and barrel politics, tapi kamu harus bertanggung jawab dalam menjalankannya. Jadi saya bilang oke, ini dana untuk bangun pasar. Standar untuk bangun pasar adalah ini. Silahkan kamu antara berapa Creativity. partai kamu bagi mau bangun pasar di mana. Kan ada banyak banget pasar di mana-mana. Kamu pilih yang di konstituensi kamu. Silahkan. Tapi harus memenuhi standar ini. jangan sampai- Speknya, jangan sampai ambrol gitu. Dan kita ciptakan standar, kita bahkan ciptakan pasar percontohan dan lain sebagainya, di mana ada pemantauan, ada keterlibatan expert ya untuk mendesain itu penting pasarnya tuh, kalau gitu. nggak Jadi ada- jadi kalau kita bertanggung jawab dalam melakukan responsible pork and barrel politics. Kalau- Mungkin itu. Responsible Dan, pork ya, barrel. dan kita happy, anggota DPR ini juga happy. Iya, kalau- Yang penting jadi pasarnya. Jadi pasarnya Dan jadi- kualitasnya jadi bagus. Yang ngedesain expert ya Bu? Iya, iya. Kalau mereka yang desain sendiri margin bisa setengah. Aduk semennya bisa nggak ada saya. Bisa jago. Orang lapar dan orang lapar ini cenderung inovatif dan nekat Bu. Iya. Ini kombinasi agak ngeri nih. Kan? Ya, dan kita juga karena kita memikirkan dengan ahli arsitek, sosiologi, antropologi dan tokoh-tokoh setempat. Akhirnya bukan hanya bangun pasar, kita berdayakan pedagang yang di dalam juga. Kan yang itu penting ya. Termasuk toilet. Ini this is my favorite story. Gimana, Bu? Jadi saya kan bolak-balik masuk pasar kan pada waktu itu. Saya perhatikan kok kamar mandinya Ini perempuan banget nih. apa, Leadership, women leader, setengah-setengah gitu detail. ya. Dan Setengah tuh gimana nih? jadi artinya kamar mandi laki-laki dan kamar mandi perempuan sama ininya, size-nya. Terus saya perhatikan nih ada anak kecil lari-lari di tengah-tengah pasar, ada yang lagi jualan gendong bayi gini-gini. Sebelah ini nggak bener nih, 90% dari pedagang perempuan. Bahkan yang datang belanja juga mungkin Perempuan. 8% perempuan. Ya udah, desain pasar harus memperhatikan ini. Dua hal. Kamar mandinya harus layak, yang sebetulnya lebih banyak untuk perempuan, dan kamar mandi itu profit center loh, karena kan dipungut biaya. Iya, betul. Dan bikin tempat penitipan anak. Dan itu juga profit center, bayar nggak, bukannya free. Ya daycare. Jadi anak-anak itu bisa dititipin di situ, bahkan ada kalau di hire orang yang benar bisa juga diajarin hal-hal. Jadi itu istilah yang benar mengenai belusukan. Bagaimana kita belusukan? Kita tahu sebetulnya masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang kita ingin bantu. Gitu. Ini perspektifnya ya. Iya. Mencari perspektif pengguna pasar ini kan gitu tadi. Iya. Good and responsible pork barrel. Jangan sampai Kalau pork barrel itu haram, jangan, itu susah. Iya. Atau ini untuk supaya saya dapat cuan gitu kan. Itu Ya. susah, jangan. Ini mantap juga, senang juga pemain di zaman Ibu Universitas. Kita nyebutnya pemain, Bu. Semoga program pasar itu masih berlanjut, itu aja sih. Jadi Ibu melihat prospek pemain nih ke depan nih kalau Pak Prabowo naikin angka partai politik dana parpol nih gimana nanti? Akan membantu, tetapi tentunya tidak 100% akan mengatasi masalah. Mengurangi moral hazard. Kalau kata Mengurangi BHM, moral hazard. iya, kalau kata Bapak Hari Murti Bu, di sini ada sistem di tentara namanya dana gerilya, Bu. Nah, itu tugas komandan untuk mencari source ini supaya pasukan tenang. Dana pemain nih. Dana pemain. Kalau menteri punya DOM, Apa itu, Bu? dana operasional menteri, tapi mungkin itu nggak cukup besar barangkali. Iya. Itu untuk traktir teman-temannya semua. Iya. Iya, biar nggak dikomplain sama Mbak Uni ini kan. Kok bayar sendiri-sendiri nih?
Kalau kita gitu loh, kalau lagi kumpul-kumpul nih kita gantian ya. Aku nggak mau, aku ada teman-teman jadi menteri nggak mau aku bayar. Iya. Gua juga pengen. Gua rakyat kok. Gitu. Nah kita terakhir ketemu Pak Prabowo juga ngomong itu, kita nggak minta jabatan, kita nggak minta posisi apa-apa Pak. Kita minta dana partai politik ini ditingkatkan karena ini akan memperbaiki iklim demokrasi dan kompetisi kita yang sudah berantakan ini. Iya. Gitu. Kita bilang itu Bu. Makanya sampai sekarang dari sekian orang yang pernah disapa Pak Prabowo, kami belum dilantik. Kan lihat orang bawaannya mau ngelantik kan sekarang. Oh, Prabowo. Iya. Mudah-mudahan Pak Prabowo nonton konten ini ya. Habis itu, ini kayaknya Yang penting mudah-mudahan Mayor Teddy sekretaris kabinet menonton. Iya. Bang Teddy, Nanti kalau dia nggak nonton, gue kirim, Selamat gua ya. kirim linknya nanti kan. Pak Pram kemarin bilang, gimana Pak Pram digantikan Mayor Teddy? Saya dulu juga gitu, umur 35 seumur Teddy saya jadi sekretaris presiden. Iya. Kapan? Jadi Pak Pram Oh, zamannya Bu Mega. Ya, oke. Pak Pram lebih menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kualitasnya ketimbang mengkritik orang lain. Itu diplomatik. Iya. Mas Pramono itu is very diplomatic Kita menyebutnya politician. kerongkongan emas, Mbak. Kerongkongan emas. Kalau petinju, Sarung tangan emas, pemain bola, sepatu emas, kalau Mas Pram, kerongkongan emas. emas. Prinsipnya gini Bu, prinsipnya gini, orang datang dengan masalah, ketemu Pak Pram, keluar-keluar happy. Masalah tapi belum tentu selesai. Happy keluar Iya. Satu masalah udah selesai kan, happy kan. Happy. Ya tunggu lupa kan, misalkan lagi lupa nih orang. Oke, makasih Bu Mari. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik dah.